Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau ke sini menyempatkan waktunya untuk konseling kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya Boleh nih ya. sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai nih, teman-teman udah pada kenal belum sama Ibu? Belum. Ya. Oke, baik, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Bella Sri Nasriani. Kalian boleh panggil Ibu Bella. Boleh? Dari sebelah kanan Ibu. Kenalin, nama saya Nia Suci Ramadhani, biasa dipanggil Nia. Nama saya Oya Yusnika, biasa teman-teman panggil saya Oya. Perkenalkan, nama saya Rismati, biasanya kawan-kawan panggil Risma. Perkenalkan, nama saya Wan Sarati, biasa dipanggil Sarati. Perkenalkan, nama saya Dara Agia, biasa dipanggil Dara. Berarti teman-teman semua satu kelas ya? Iya, Ibu. Di kelas berapa? 10 MIPA 2. 10 MIPA 2. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok ini di sini nanti kita akan membahas satu permasalahan dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Apa teman-teman bersedia? Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Baik. Nah, di sini Ibu berharap dan meminta kepada teman-teman semua dalam sesi konseling ini teman-teman semua jujur, saling terbuka satu sama lain, jangan takut untuk berbagi. Pada kegiatan hari ini teman-teman jangan takut apa yang teman-teman ceritakan, apa yang teman-teman obrolin hari ini cukup kita di sini yang tahu, tidak disebarluaskan. Dan untuk waktu kita konseling kelompok hari ini sekitar lebih kurang 30 menit. Apa teman-teman bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari asesmen yang Ibu sebarkan beberapa hari yang lalu, banyak nih Ibu melihat teman-teman semua memilih butiran yang pernyataannya itu gugup. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang gugup. Apa teman-teman sudah siap masuk ke tahap ini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang coba teman-teman ceritakan di saat apa nih teman-teman merasa gugup. Boleh dari sebelah kanan Ibu? Kalau yang ngerasa gugup itu kalau misalkan bertatapan sama lawan jenis itu gugup ya. Kalau Bukan ya, Bu. Gak boleh gitu Sarati. Kalau Oya bukan. Kalau ini kan tadi tatap, Bu. Kalau Iya. Oya lebih ke ngomong sih, Bu. Ngomong sama lawan jenis. Pasti kayak lingkaran kayak. Jadi lebih nggak berani ngomong aja sih, Bu. Oke. Arisma? Kalau Risma sama Oya sama Nia sih Bu. Kalau tatap langsung kalau ngomong kayak itu emang bukan nggak berani sama sekali. Oke. Sarati? Kalau saya lebih ke gugup kalau presentasi di dalam kelas, Bu. Presentasi di luar kelas. Kalau saya sama Bu, kayak Sarati, presentasi di kelas jadi gugup. Oke, baik, terima kasih teman-teman karena sudah mau bercerita di saat apa teman-teman merasakan gugup. Nah, jadi pada sesi ini kita akan mengangkat satu permasalahan, yaitu permasalahan Sarati dan Dara, yang dimana gugup di saat maju di depan atau presentasi di depan kelas. Oke, baik teman-teman semua. Di sini Ibu ada kertas kosong yang dimana nanti teman-teman akan mengisi apa yang Ibu tanyakan.
Sudah Ibu. Pertanyaannya tidak boleh bisa ditulis, teman-teman cukup mendengarkan, nanti kasih jawaban apa yang teman-teman rasakan. Baik Ibu. Oke, yang pertama itu di saat teman-teman berdiri di depan kelas merasakan wudhu seperti apa yang diceritakan oleh Sarati dan Dara, kata apa yang pertama terlintas di kepala teman-teman di saat wudhu? Contohnya seperti Takut. nggak bisa, saya takut. Boleh satu atau dua. Ya Bu, sudah Ibu. Teman-teman boleh siap ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan teman-teman saat itu? Bagaimana perasaan teman-teman saat itu? Seberapa kuat gugup tersebut dari 0 sampai 10? 0 itu mencerminkan paling sedikit dan 10 paling banyak. Ya Bu. Sudah Ibu. Oke, selanjutnya apa sih alasan paling kuat yang buat teman-teman yakin pikiran buruk itu benar akan terjadi? Ibu ulang. Apa sih alasan paling kuat yang buat teman-teman yakin pikiran buruk itu akan terjadi? Contohnya seperti saya sering lupa kalau panik. Saya kalau misalnya maju blank. Baik Bu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Tunggu teman-teman yang Indonesia ya. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat dari sisi lain ya. Apa saja yang membuat teman-teman siapkan untuk melawan pikiran buruk itu? Nah, sekarang kita lihat dari sisi lain ya. Apa saja yang sudah teman-teman siapkan untuk melawan pikiran buruk tersebut? Contohnya seperti saya kan sudah siapkan materi, saya kan sudah belajar. Sesi tampil kan cuma 10 menit aja, itu kan lega. Contohnya seperti itu. Apa yang teman-teman pikirkan supaya pikiran buruk itu tidak terjadi? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Oke, baik semua. Dari semua fakta tadi, yang baik dan yang buruk, coba teman-teman buat satu kalimat baru atau kalimat penyelamat. Yang mana kalimat ini yang akan teman-teman ulang-ulang di kepala saat teman-teman mulai merasakan gugup. Dan kalimat ini harus seimbang mengakui kalau teman-teman gugup, tapi juga mengingatkan kalau teman-teman sebenarnya sudah siap. Contohnya seperti mungkin saya gugup, tetapi saya kan sudah belajar dan sesi tampilnya kan cuma 20 menit. Baik Bu. Oke, teman-teman sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu mau tahu nih jawaban dari teman-teman semua. Kita mulai
dari yang merasakan gugup dulu ya. Iya, Dara. Silakan Dara. Oke, baik. Jadi kalimat penyelamat bagi saya ketika gugup itu, saya gugup tapi presentasi ini cuma sebentar, cuma beberapa menit. Kalau saya yakin saya bisa Bu, karena kan sebelumnya juga udah belajar dan juga presentasinya kan nggak lama, jadi saya berusaha percaya diri dan saya yakin saya bisa. Oke, baik sekali. Risma? Kalau Risma, saya gugup, tapi saya pasti bisa karena kan sebelum ke sekolah, sebelum presentasi kan Risma udah belajar di rumah, nggak ketika di depan kaca. Oke, baik sekali. Oh ya? Aku takut. Tolong otak dan mulutku sinkron. Aku pasti bisa. Toh ini cuma ujian di dunia. Oke, baik sekali. Selanjutnya nih ya. Mungkin saya gugup tapi saya yakin bisa mengatasinya. Kayak misalkan kayak teman-teman bilang kan, mereka juga udah belajar kan Bu sebelum presentasi ke depan. Terus juga kayak kita presentasi juga di depan teman-teman yang udah kita kenal, jadi kayak udah ada hubungan tersendiri gitu loh. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman semua karena sudah memberi satu kalimat untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman gugup di depan kelas pas lagi tampil atau presentasi, teman-teman ingat aja satu kalimat yang sudah teman-teman buat tersebut. Yang dimana tadi teman-teman banyak yang merasakan gugup, bukan satu atau dua orang di sini semua pasti merasakan gugup ya. Iya Bu. Jadi tadi banyak cara menghilanginya seperti kuasai materi, selalu berpikir kalau misalnya presentasi ini hanya sebentar, setelah itu berlalu lagi. Oke. Nah, baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, di mana nanti anak-anak sudah tahu belum LKPD ini apa? Lembar kerja Bu. Nah, jadi LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Yang mana nanti di LKPD ini teman-teman sekalian akan menjawab pertanyaan apa yang teman-teman rasakan pada 1 minggu ke depannya. Dan 1 minggu ke depannya kita akan membuat sesi konseling lagi. Berhubung waktu kita sudah mau habis, Ibu mau tahu nih bagaimana perasaan teman-teman semua saat melakukan sesi kita pada hari ini. Dimulai dari Dara. Setelah saya melakukan sesi konseling ini, saya jadi tahu kalau gugup itu cuma sebentar, cuma nadi doang. Itu kalau udah selesai itu nggak gugup lagi. Kalau dari saya Bu, setelah kita melakukan sesi konseling ini, saya jadi merasa lega Bu, karena saya jadi tahu kalau misalkan rasa gugup itu hanya sebentar. Jadi kita percaya diri saja, karena kan kalau kita gugup itu kan juga nggak lama. Kalau misalkan kayak presentasi tadi kan cuma sebentar, jadi kita harus yakin terhadap diri kita sendiri. Baik sekali. Risma? Dari Risma sendiri Bu, dari sisi konseling kita hari ini, kita tuh nggak perlu gugup kan. Sebelum presentasi itu kita udah ada persiapan sendiri di rumah. Kalau Oya dapat kata-kata penyelamat, Jadi senang. Ya. Soalnya dari kegiatan kita pada hari ini tuh, jadi ini lebih tahu ternyata teman-teman di dalam kelasnya itu kurang lebih sama kayak ini masalahnya untuk presentasi ke kelas. Jadi setidaknya mengurangi kegugupan di dalam juga, karena melihat mereka juga kurang percaya diri sama ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita beri apresiasi dulu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, ada nggak satu atau dua orang yang mau menyimpulkan dari apa pembahasan kita hari ini? Oh ya,
gugup saat presentasi di depan kelas itu kita dapat kita dapat mensugesti diri kita sendiri dengan kata-kata penyelamat kita. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, Sarati. Jadi kita nggak perlu gugup di dalam kelas Bu, kita yakin aja sama diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita bisa Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ibu akan memimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu berterima kasih kepada teman-teman karena sudah mau hadir ya pada sesi konseling kita hari ini. Dan sebelum teman-teman meninggalkan tempat ruangan ini, Ibu akan memberikan gambar kepuasan yang dimana nanti teman-teman isi, nanti berikan kan ini kelasnya mau masuk, jadi nanti habis kelas aja kasih sama Ibu, boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Dan Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Teman-teman semua tetap semangat, jangan pernah menyerah, fokus sekolah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai nih. Yuk. Ini gambar kepuasannya. Sama-sama Bu. Salam dokter. Boleh.